Sistem Necromancer, bab 431 sampai dengan 435. Bab 431 menculiknya. Mata Wu Heng sedikit melebar. Tiba-tiba saya teringat apa yang disebutkan dalam sejarah singkat bajak laut. Kemunculan Raja Bajak Laut menghentikan pertikaian di antara para bajak laut dan memungkinkan mereka bersatu dan merebut kembali perairan mereka sendiri. Setelah amplop kosong itu muncul lagi, bahkan mereka yang tidak mengetahui legenda Raja Bajak Laut pun terdorong untuk bertindak berdasarkan surat itu karena surat itu dapat secara akurat memprediksi waktu kapal dagang tersebut. Pikirkanlah baik-baik. Pada saat itulah tangan iblis menyergap dirinya sendiri dan asosiasi serta orang lain di kapal bajak laut. Dia sedikit bingung, mengingat kekuatan bajak laut tangan iblis, ditambah 5 kelompok bajak laut lain dengan pemimpin level 15. Hadiah yang kau hasilkan bahkan tidak cukup untuk dibagi denganku, jadi mengapa kau bersikeras membunuhku? Sekarang tampaknya bukan karena hadiah kecil itu. Seringkali orang masih bertindak sesuai dengan informasi dalam surat itu. Jadi, aku curiga kelompok bajak laut tua itu tahu beberapa informasi rahasia, lanjut Pilipa. Wu Heng berpikir sejenak, aku sudah menginterogasi mayat Kapten Tangan Iblis, tapi aku tidak mendapatkan informasi apapun tentang amplop itu atau orang di baliknya. Pilipa berpikir sejenak dan berkata, lain kali, kamu bisa bertanya ke arah yang berbeda. Tanyakan bagaimana amplop itu dikirim, atau siapa Raja Bajak Laut sebelumnya. Sebelum ini, Wu Heng belum mengumpulkan informasi apapun tentang Raja Bajak Laut. Oleh karena itu, ketika menanyai jenazah, orang lebih cenderung bertanya kepada pemilik amplop. Pilipa benar, kamu bisa mengganti pertanyaannya dan menanyakan identitas Raja Bajak Laut sebelumnya, atau apakah dia tahu bagaimana surat itu dikirimkan. Baiklah, lain kali kita menangkap bajak laut, aku akan menanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Kamu terus kumpulkan informasi yang relevan dan beritahu aku jika ada berita. Baiklah, Pilipa setuju, lalu melanjutkan, apakah identitasku sebagai pembisik sudah terungkap? Tidak ada kabar. Aku akan pergi ke asosiasi dan menemuimu besok. Oh, turunlah sekarang. Katakan pada ibuku dan katakan dengan lantang betapa berani dan bijaksananya aku karena diterima di perkumpulan ini sebagai pengecualian. Pilipa meninggikan suaranya. Baiklah, cobalah untuk tampil formal saat kamu sampai di sana. Wah, kamu memang anak yang bijaksana. Pilipa menyadari ada yang salah dan mengganti topik. Baru-baru ini, ada syal pelaut hijau yang beredar di kalangan bajak laut. Konon, memakainya bisa mendatangkan berkah dari dewa laut. Sebuah objek aneh, atau sebuah alat peraga. Tidak juga. Kain ini ditenun oleh masyarakat Bevila, dan banyak yang membelinya, kata Pilipa. Wu Heng berkata, kau bercanda. Ras mereka begitu hebat sehingga hal-hal yang mereka ciptakan bisa menjadi keajaiban. Banyak orang membelinya. Ada yang bilang itu menyelamatkan mereka dari karam kapal, yang lain bilang mereka menjadi kebal dalam pertempuran. Tahyul, saya dengar ada orang yang bisa mengambil uang. Lalu tanyakan di mana mereka membelinya. Pilipa bertanya lagi, baiklah, jangan bicara lagi, aku pergi sekarang. Kebaikan. Setelah mengakhiri percakapan, Wu Heng menutup telepon. Sambil bersandar di meja, dia mengatur ulang informasi tentang Pilipa. Sebelumnya, para bajak laut veteran telah mencari harta karun Raja Bajak Laut. Kini, munculnya amplop kosong itu membuat para bajak laut mengira bahwa harta karun itu telah diperoleh seseorang, dan mereka bersedia bekerja sama dengan tindakan dalam surat itu. Generasi bajak laut baru bahkan tidak tahu tentang Raja Bajak Laut. Namun, surat-surat tersebut dapat memberikan informasi intelijen yang akurat tentang kafilah tersebut dan memotivasi para bajak laut yang tersisa untuk mengambil tindakan dengan janji keuntungan. Meskipun para bajak laut masih tersebar sekarang, jika Blank Envelope bersedia, dia mungkin bisa memerintahkan para bajak laut untuk bertindak sesuai dengan kata-katanya. Sialan, dia tidak akan membiarkan semua bajak laut mendarat di pulau itu dan membunuhku. Tidak terlalu.
Para bajak laut tidak cukup bodoh untuk melakukan hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia keluar dari ruangan, turun ke bawah dan mengobrol sebentar dengan Minnie. Tunggu Envier kembali, makan malam, lalu kembali ke kamar untuk beristirahat. Selamat pagi, asosiasi. Yimi Luo sedang duduk di sofa, memoles pedangnya. Ia memandang Wu Heng yang datang dan bertanya, "Kamu datang cukup pagi hari ini. Ada sesuatu yang terjadi?" Wu Heng ingin maju dan melihat keistimewaan pedangnya. Pihak lainnya menyerahkannya langsung ke Moya, dan dia duduk dan menatapnya. Yang bisa ia katakan hanyalah, "Ada kabar dari Philippa. Akan kulaporkan padamu, Deacon." Teruskan. Wu Heng menyusun kata-katanya dan berkata, "Menurut Philippa, bajak laut veteran itu telah mencari harta karun Raja Bajak Laut selama beberapa waktu. Namun setelah surat itu muncul, ia berhenti mencari dan mulai bertindak selektif berdasarkan isi surat itu. Tidak banyak yang dapat saya lakukan terhadap bajak laut. Imiro sangat kuat dan juga musuh para bajak laut. Akan lebih baik jika dia diberitahu tentang beberapa hal atau membiarkannya mengurusnya. Lagi pula, kita sudah tergabung dalam perkumpulan itu, jadi tidak masuk akal kalau tidak bergantung padanya." Imiro mengangkat alisnya, "Menurutmu buku itu nyata? Saya merasa kisah Raja Bajak Laut itu benar, kalau tidak, kelompok bajak laut lama tidak akan begitu yakin akan keberadaannya." Kini dengan munculnya amplop kosong, para bajak laut perlahan-lahan dituntun oleh amplop itu. Seiring waktu, jika semua bajak laut bersatu, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar, analisis Wu Heng. "Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Kurangi jumlah armada di rute tersebut dan kurangi frekuensi aksi bajak laut sesuai isi surat-surat itu. Kedua, infiltrasi lebih banyak kelompok bajak laut lama dan mungkin kita bisa mendapatkan informasi intelijen," kata Wu Heng. "Orang lain dalam asosiasi juga harus memiliki mata-mata mereka sendiri. Jika kita semua menyelidiki bersama-sama, kita akan memiliki lebih banyak sumber intelijen." Yimiro berpikir sejenak dan berkata, "Kita tidak berhak mengganggu karavan negara lain. Mengenai apa yang kamu katakan tentang pengumpulan informasi tentang kelompok bajak laut lama, kita bisa mencoba menerapkannya." "Kalau begitu aku baik-baik saja," kata Wu Heng. Yimiro mengeluarkan emblem perunggu dari laci. "Ini emblem pembisik milik wanita bajak lautmu. Berikan padanya saat kau punya kesempatan. Lagi pula, pahala membunuh 2 bajak laut terakhir sudah lunas. Ingat untuk mengambilnya." "Oke." Wu Heng menyimpan lambang itu dan meninggalkan ruang belajar. Kembali ke koridor. Pertama-tama, dia pergi ke kamar mayat dan meletakkan jasad kedua kapten bajak laut itu ke dalam cincin luar angkasa. Lalu lanjutkan ke lobi. Ada cukup banyak orang di aula asosiasi akhir-akhir ini. Banyak orang berbicara tentang pembentukan armada dan penjagaan di pulau itu. Gajinya bagus, dan jika Anda tidak ingin menjadi tentara bayaran, bergabung dengan penjaga juga merupakan pilihan yang baik. Wu Heng berdiri di samping dan menguping. Tampaknya para penjaga di pulau itu cukup populer. Orang-orang yang dapat menjadi tim penegak hukum diterima di mana saja. Sesampainya di meja resepsionis, staf tersebut tersenyum dan berkata, "Deacon, apa yang bisa saya bantu? Saya punya 2 kelebihan yang perlu saya tukarkan." "Mohon tunggu sebentar." Staf itu segera memeriksa catatan. "Anda memiliki 2 pahala tingkat ketiga untuk ditukarkan. Apapun jenis pahala yang Anda butuhkan, saya bisa menyiapkannya untuk Anda." Buku keterampilan penyihir. "Mohon tunggu sebentar." Staf itu segera pergi dan kembali dengan beberapa buku keterampilan lagi di tangannya. "Wakil Diaken, Anda bisa memilih sekarang." Wu Heng segera memindai daftar itu dan menemukan bahwa banyak di antaranya adalah keterampilan yang telah dipelajarinya. Pada akhirnya, ia terbagi menjadi 2 kategori. Bayangan cermin. Deskripsi, Anda dapat membuat hingga 3 klon hantu dan memerintahkan mereka untuk melakukan tindakan sederhana. Pelindung bawaan. Deskripsi, Anda menyentuh unit target, secara sukarela mengelilinginya dengan medan gaya pelindung hingga mantra berakhir.
Jika diserang, mantra akan otomatis terpicu. 2 keterampilan, 1 adalah mantra ilusi yang dapat menciptakan klon. Mirror image memiliki efek yang sama dengan Wuhuan Blade yang diberikan kepada Philippa. Mampu membingungkan musuh, bahkan untuk sesaat, dapat memberikan efek tertentu. Skill kedua disebut Preset Armor, yang dapat mengatur sihir pertahanan pada target, yang akan otomatis terpicu saat diserang. Ini memainkan peran protektif. Efeknya cukup bagus. Saya ingin 2 buku ini, kata Wu Heng langsung. Staf itu mengangguk dan berkata, baiklah, Anda bisa langsung mengambilnya. Wu Heng mengangguk dan kembali ke kantornya. Di sebuah rumah besar di distrik Snowben, 2 orang pria tengah duduk di ruangan yang agak remang-remang. Seorang pria berambut disisir ke belakang dan berjanggut, berusia 40-an, mengenakan setelan jas bangsawan biru, rambutnya disisir rapi, tampak energi dan cakap. Yang satunya lebih muda, berambut coklat dan bermata biru. Ia mengenakan baju sirah perak dan bertubuh tegap. Greco, ada informasi, tanya pria berjanggut berbulu. Asosiasi itu mengatur seseorang untuk membeli kedai itu. Entah mereka informan orang itu atau kekasihnya, ujar Greco, mengenakan baju sirah perak dengan tenang. Apa kamu yakin? Dia cuma penyihir yang pindah kerja di tengah kariernya. Dia nggak bisa lepas dari pandanganku, kata Greco sambil mencibir. Pria paruh baya itu melanjutkan, apa yang akan kamu lakukan? Greco menyentuh tanda di baju sirahnya dan berkata, saat dia sampai di kedai, bakar saja bersama yang lainnya. Pria itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Terlalu banyak orang di Lighthouse Street. Kalau kita terlalu berisik, akan sulit untuk berhenti. Greco melanjutkan, lalu culik wanita itu, pancing dia ke laut, lalu bunuh dia. Pria paruh baya itu mengangguk pelan. Jangan gegabah. Dia membunuh banyak bajak laut. Kalau dia tidak mati, kita akan mendapat masalah. Jangan khawatir, dia bukan apa-apa tanpa para pelayannya. Bab 432 tebus dalam 3 hari. Pukul 3 sore, Wu Heng kembali ke kediamannya. Di stasiun radio di lantai 3, saya mengambil mikrofon dan memanggil Philippa 2 kali, tetapi tidak ada jawaban dari ujung sana, jadi orang itu pasti tidak ada di ruangan itu. Aku bermaksud memberitahunya bahwa dia telah menjadi pembisik rahasia. Kita hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya. Dia keluar dari ruangan dan naik ke atas kembali ke ruang kerjanya. Dia melepas mantelnya, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan duduk di meja. Dia mengeluarkan 2 buku keterampilan yang baru ditukar. Bayangan cermin pelindung prasetel. Bahkan sekarang setelah aku mengenal sihir, aku menemukan bahwa keterampilan masih memiliki banyak kegunaan. Namun dalam pertempuran mereka sendiri, mereka masih lebih mengandalkan kerangka dan senjata api modern. Serangkaian peluru lebih efisien daripada mengeluarkan sihir. Oleh karena itu, ketika memilih keterampilan, orang mulai cenderung memilih beberapa keterampilan fungsional dan khusus. Saya membuka buku pertama seni cermin dan mulai membaca. Buku keterampilan ini termasuk dalam kategori keterampilan ilusi. Setelah dirilis, 3 klon dapat dibuat dan dipaksa melakukan beberapa tindakan sederhana. Efek kloningan berkaitan erat dengan kecerdasan dan kekuatan mental penggunanya. Semakin bagus klon yang Anda buat, semakin tinggi wawasan yang dibutuhkan musuh untuk melihatnya. Selain itu, jumlah klon juga akan mempengaruhi efeknya. Memiliki 3 klon akan meningkatkan kemungkinan Anda ditemukan, tetapi jika Anda hanya membuat 1, kemungkinan ditemukan akan berkurang. Artinya, lebih nyata. Mengenai hal ini, Anda dapat memilih untuk membuat 1 atau lebih klon sesuai dengan kesempatan yang berbeda. Keadaan konsentrasi sangat mempercepat kecepatan membaca. Tak lama kemudian saya membuka halaman terakhir dan perintah sistem pun muncul. Keahlian yang terbuka, bayangan cermin. Keterampilan terbuka. Kecuali buku miliknya sendiri tentang keterampilan rumah besar, buku keterampilan lainnya masih dapat dibuka dengan cepat. Tutup buku dan taruh di rak belakang.
Dia berdiri dan berjalan ke tengah ruang belajar. Dengan satu pikiran, 3 klon yang tampak persis seperti dirinya langsung muncul di kedua sisi. Wu Heng menatap ketiga sosok yang berdiri di sana, tak bergerak. Rambut hitam, jubah, dan cincin luar angkasa. Hampir tidak ada perbedaan dengan diriku. Dengan pikiran, ketiga klon itu mulai bergerak, melakukan beberapa gerakan sederhana. Ini bekerja dengan cukup baik. Hapus keterampilan tersebut dan semua klon ilusi akan menghilang. Wu Heng kembali ke meja dan terus melihat buku keterampilan berikutnya, preset armor. Keterampilan ini termasuk dalam aliran mantra perlindungan. Efeknya adalah memberikan mantra terlebih dahulu pada target yang bersedia. Saat target diserang, perisai sarang lebah akan langsung terbentuk untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Efeknya seperti liontin pelindung. Prinsip dari banyak alat peraga sulap yang diproduksi secara massal sebagian besar didasarkan pada efek mantra. Juga beralih ke halaman terakhir. Sebuah perintah akan muncul. Keahlian yang terbuka, armor yang telah ditetapkan. Keterampilannya terbuka, dan saya cukup puas dengan hasil ini. Ledakan gelombang. Begitu saya menutup buku, terdengar ketukan di pintu. Kemudian, suara Mini terdengar, "Tuan, staf asosiasi ada di sini, mengatakan bahwa Suster Weyer ingin Anda datang." NVL. Biasanya semua orang sudah pulang kerja pada jam ini. Sekarang dia benar-benar memanggilku, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Aku berdiri dan membuka pintu, dan Mini sedang berdiri di depan pintu. "Apakah kamu sudah menceritakan padaku apa yang terjadi?" "Tidak. Aku hanya memintamu untuk datang. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak," kata Mini. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Ambil baju zirahku. Aku akan pergi ke asosiasi." "Bagus." Keduanya turun ke bawah bersama-sama. Setelah Mini membantunya mengenakan baju besi kulit, langsung keluar dan menuju ke asosiasi. Tiba di asosiasi, Wu Heng langsung menuju ke ruang belajar kantor. Di dalam ruangan, Envier duduk di meja, menunggu, tampak sedikit cemas. "Weyer, ada apa?" Wu Heng masuk dan bertanya langsung. Envier berkata terus terang, bartender Nautilus baru saja datang ke asosiasi dan mengatakan bahwa bos mereka diculik. Wu Heng mengerutkan kening. Pikiran-pikiran cepat berkelebat dalam benakku. Awalnya, mereka marah karena ada yang berani menculik seseorang di sebuah kedai di siang bolong. Kemudian, mereka curiga ada yang tidak beres dan jumlah penjaga di pulau itu bertambah. Akhirnya, mereka pun waspada. Jika Millicent tidak menyinggung siapapun, kemungkinan yang lebih besar adalah hubungannya dengan Millicent telah diketahui oleh orang lain. Tujuan akhirnya adalah menargetkan diri sendiri. Jika tidak akan begitu sulit untuk menangkap Millicent, seorang wanita yang baru saja menjadi profesional beberapa hari yang lalu. "Di mana orang-orangnya?" tanya Wu Heng. "Kapten Kavina telah dibawa untuk diinterogasi," jawab Envier dengan nada serius. Ketika dia sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu. Kavina langsung masuk. "Bagaimana pemeriksaannya?" tanya Wu Heng. Kavina memegang buku catatan itu dan berkata, "Beberapa orang datang menjelang senja dan langsung membawa orang itu pergi. Kami tidak yakin identitas dan tujuan mereka. Ceritakan padaku secara rinci." "Ya." Kavina menenangkan pikirannya dan berkata, "Ada 5 orang yang membawa orang itu pergi. Mereka bertengkar di kamar, melukai penjaga di bar, dan membawa orang itu pergi. Ia juga mengatakan bahwa ia harus membawa 100 koin emas untuk menebus orang tersebut dalam waktu 3 hari, jika tidak, ia akan membunuhnya dan menenggelamkannya ke laut. 3 di antaranya bersenjata pedang, 2 bersenjata pedang lengkung dan busur silang. Bartender dan orang lain di bar sama sekali tidak punya kesan tentang mereka. Mereka mungkin tidak tinggal di Lighthouse Street. Terjadi perselisihan di ruangan itu. Bawa 100 koin emas untuk menebus orang itu dalam 3 hari. Kedengarannya seperti perilaku bajak laut. Mengapa bartender itu berpikir untuk meminta bantuan asosiasi?" Kavina berkata,
Bartender itu bilang bos mereka pernah bilang kalau dia yang mendanai asosiasi itu. Kalau terjadi apa-apa, asosiasi bisa meminta bantuan orang lain. Dia datang ke sini setelah kejadian ini. Millicent pintar. Mengetahui bahwa dia bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan berbahaya, dia menyapa para bartender terlebih dahulu. Bagaimana keadaan kedainya sekarang? Wu Heng melanjutkan bertanya. Pub di lantai pertama tutup, dan kamar-kamar di lantai atas sudah dipesan dan tersedia untuk tamu. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada Underweyer, "Weyer, pergi beritahu Diaken tentang ini dan lihat apa yang dia katakan." "Oke." Envier keluar. Tak lama kemudian, ia kembali lagi. Diaken bilang dia ingin Anda menyelidiki dulu. Kalau ada yang Anda butuhkan bantuan, dia akan mengatur seseorang untuk membantu. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa, tetapi duduk di meja dan berpikir. Kombinasi 5 pemain khas tim lawan. Kombinasi ini sering muncul dalam tim asosiasi dan tentara bayaran. Tentu saja, muncul dalam formulir ini kemungkinan merupakan upaya yang disengaja untuk menyesatkan penyelidikan selanjutnya. Bartender tidak akan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk menyelamatkan pemilik kedai yang tertangkap. Dia semakin yakin bahwa target sebenarnya penculikan ini sebenarnya adalah dirinya sendiri. Tapi, bukankah mereka khawatir kalau mereka tidak akan menyelamatkan orang? Kalau tahu itu jebakan, siapakah yang akan terjun ke dalamnya? Mungkin pihak lain tidak peduli apakah akan menebus orang tersebut atau tidak. Seringkali tujuannya adalah untuk menyampaikan berita ke pihak mereka. Sekalipun mereka tidak menebus orang itu, tidak akan ada kerugian bagi mereka jika mereka membunuhnya. Setelah berpikir cepat, dia berkata, "Aku akan mengurus urusan Kavina. Aku akan memberitahumu jika ada yang kubutuhkan." "Envier, kau ikut klonku pulang." Envier sedikit bingung, "Klon?" Pikiran Wu Heng bergerak, dan dua sosok identik muncul di sampingnya. Klon hantu, kembali untuk mencegah siapapun mengawasi asosiasi. Jernih. Kavina mengerutkan kening dan menoleh. "Kau mau menyelidiki sendiri? Aku akan memimpin tim untuk membantumu." Wu Heng berkata, "Tidak perlu. Aku akan menyelidikinya secara diam-diam dulu. Kamu bisa meminta tim berkumpul besok pagi untuk bersiap menyelidiki masalah ini." "Oke." Kavina setuju. Setelah masalahnya dijelaskan, semua orang berpisah. Enfiel dan klonnya keluar dari asosiasi bersama-sama. Dia memanggil kereta di sepanjang jalan, menaikinya, dan menuju ke kediamannya. Dan setelah beberapa saat, Wu Heng mengenakan kerudung yang bisa berubah bentuk dan menutupi wajahnya dengan jubah. Keranmu, yang juga mengganti pakaiannya, keluar dari perkumpulan. Naiklah kereta dan menuju ke Beacon Street. Kereta itu berhenti di depan Nautilus Tavern. Pintu utama tertutup, dan suara-suara ramai yang biasa terdengar tidak lagi dari dalam. Setelah turun dari kereta, dia pergi ke gang kosong dan menunggu sebentar. Sebuah ikat rambut berwarna krem melayang turun dari jendela di lantai 2 kedai minuman itu. Glenda pun mengungkapkan dirinya, "Apakah ini baik-baik saja? Saya punya sedikit kesan tentang ikat kepala itu, Millicent biasanya memakainya." "Baiklah." Wu Heng setuju. Dia mengeluarkan liontin pelacak dari cincin luar angkasa, menusuk jarinya dengan belati, dan setetes darah menetes ke liontin itu. Tengkorak logam yang dingin itu tampak hidup. Rahangnya bergetar sedikit, dan api biru samar muncul di matanya. "Dekatkan ikat kepala." Tengkorak itu menggigit sudutnya dan mulai mengunyahnya dengan kuat. Lalu, api biru mulai mendidih, bersinar melalui tengkorak dan berjuang ke satu arah. Wu Heng merasa lega pada awalnya. Munculnya api jiwa membuktikan bahwa Millicent tidak dalam bahaya hidup. Lalu dia mengerutkan kening sedikit lagi. Arah perjuangan bukanlah pelabuhan, tetapi area di belakang Lighthouse Street yang masih dalam tahap perluasan. Mereka belum pergi ke laut, mereka masih di pulau itu. Bab 433 ada penyergapan. Ini adalah hal yang baik. Setidaknya di pulau itu, saya punya keuntungan. Dia menutupi jubahnya, menyelipkan liontin itu ke lengan bajunya,
dan bergegas ke arah yang ditunjukkan. Setengah jam kemudian, langit semakin gelap dan tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar. Hanya ada beberapa rumah yang dibangun dan jalan berbatu yang belum diaspal. Sisi ini masih merupakan lokasi perluasan. Sebagai stasiun transit untuk perdagangan maritim, tata letak Pulau Harta Karun tidak lagi mampu mengimbangi laju pembangunan. Akhirnya saya tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh Liontin itu. Di kejauhan terlihat sebuah bangunan batu 2 lantai, dan api terlihat menyala di ruangan itu. Tak perlu dikatakan lagi, orang tersebut harus berada di dalam. Dia menyembunyikan tubuhnya di sudut gelap dan memasukkan kembali liontin itu ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, 2 hantu muncul di sampingnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. "Paman, di mana ini?" Xiao Xiao baru saja keluar dan tidak tahu apa yang terjadi. Glenda hanya menuruti saja dan mengambil ikat rambut itu, dan sedikit mengerti situasi. Wu Heng menunjuk ke bangunan batu di kejauhan dan berkata, "Salah satu informanku telah diculik di gedung itu. Xiao Xiao, pergi periksa rumah itu dan pastikan level dan jumlah musuh." "Oke." Xiao Xiao setuju dan langsung terbang keluar. Wu Heng menatap Granda lagi dan berkata, "Periksa gedung-gedung lain di sekitar sini untuk melihat apakah ada orang lain yang sedang menyergap." Glenda juga menjadi tidak terlihat dan terbang langsung keluar. Dalam beberapa menit, Xiao Xiao yang tadinya tidak terlihat, langsung terbang kembali. Ada 5 orang di dalam, 2 di antaranya di atas level 10, dan sisanya di bawah level 10. Hanya 5 orang itu. "Coba aku lihat." Xiao Xiao merangkak ke dalam mayat itu, dan pemandangan di dalam gedung pun langsung tersebar. Di dalam bangunan batu, struktur dinding bata asli masih utuh, dan 5 orang duduk mengelilingi meja kayu. 3 di antara mereka membawa pedang besi di pinggang, 1 orang membawa pedang lengkung, dan seorang lagi membawa busur silang. Persis sama seperti dalam intelijen. Ada beberapa makanan dan bir. Di meja kayu, seorang pria dengan perisai bundar tergantung di lengannya dan pedang satu tangan di depannya menyesap bir dan berkata, "Dia tidak dikirim ke laut seperti yang disepakati. Kenapa kau tidak membunuhnya saja? Repot membawanya kemana-mana." Si pemanah berkata, "Mungkin masih ada gunanya, atau ada yang ingin menikmatinya sebelum membunuhnya. Lagi pula, kelihatannya cukup bagus." Macete berkata, "Kami dibayar untuk pekerjaan ini, mengapa repot-repot dengan begitu banyak? Hanya ngobrol saja, jangan dianggap terlalu serius." Di antara mereka, prajurit perisai bundar dan pedang lengkung adalah profesional level 10. Cahaya pada orang lain juga sangat kuat, tetapi tidak mencapai level 10, seharusnya sekitar level 8 atau 9. Kemudian, Xiao Xiao terbang ke lantai 2, tetapi lantai itu kosong. Terbang ke ruang bawah tanah lagi. Melihat Millicent diikat ke kursi. Tidak ada luka di permukaan dan pakaiannya utuh. Dia hanya menundukkan kepalanya ke samping, matanya suram dan tak bernyawa. Layar bersama berakhir dan Wu Heng melepaskan Xiao Xiao. "Aku pernah lihat bibi ini sebelumnya. Apa dia pernah naik kapal bajak laut sebelumnya?" tanya Xiao Xiao. "Kamu punya ingatan yang bagus. Jadi dia sudah memulai lembaran baru sekarang." "Kurasa begitu. Sekarang kumpulkan informasinya untukku." Saat pria dan jiwa itu berbicara, Glenda juga terbang kembali dari kejauhan dan berkata, "Kami menemukan beberapa orang di 2 gedung, masing-masing sekitar 10 orang, bersenjata lengkap dan berlapis baja. Mereka seharusnya siap menghadapimu. Ada orang lain mampu memobilisasi begitu banyak orang di pulau itu." Hal ini membuat Wu Heng semakin penasaran dengan identitas penculik yang diorganisasi kali ini. Wu Heng tengah memikirkan rencana selanjutnya dalam benaknya. Glenda juga telah mendengar deskripsi Xiao Xiao tentang situasi di sini, dan setelah mengamati, ia menganalisis, "Tidak sulit bagimu untuk menyelamatkan orang-orang, tetapi kau perlu memikirkan dengan cermat urutan tindakannya. Bunuh orang-orang di luar terlebih dahulu. Mereka yang menjaga Sandera mungkin akan langsung membunuh mereka,
tetapi jika kau menyelamatkan mereka terlebih dahulu, orang-orang di sekitarmu akan datang dan mengepungmu. Aku sarankan kau menggunakan kerangka dari dunia lainmu, atau minta asosiasi untuk bertindak. Wu Heng juga memikirkan masalah ini. Jika Anda menggunakan kerangka, Anda harus membunuh semua orang. Tentu saja, mengingat jumlah dan tingkat kerangkanya, itu bukanlah tugas yang sulit. Baiklah, aku mengerti. Wu Heng memanjat tembok halaman dan memasuki sebuah rumah. Di dalam ruangan, saya menemukan pintu kayu dan mengeluarkan kunci untuk membukanya. Malam semakin gelap, tabrakan gelombang. Terdengar suara tulang bergesekan satu sama lain, sejumlah besar kerangka bergegas keluar dari gedung, langsung terbagi menjadi dua tim dan bergegas menuju lokasi yang ditemukan Granda. Wu Heng membawa beberapa kerangka, dengan cepat mendekati rumah sasaran. Di dalam gedung, kelima orang itu masih mengobrol. Malam ini terlalu membosankan. Kenapa kita tidak pakai saja dulu? Lagi pula kita akan membunuhnya. Si pemanah menyesap anggur dan memberi isyarat, dengan pantat sebesar itu, pasti sangat nyaman. Ketika orang lain mendengar ini, mereka juga mulai merasakan gatal di hati mereka. Bagaimana kalau mereka bertanya? Mereka mungkin menggunakan ini sebagai alasan untuk memotong uang kita. Si pemanah mengumpat, sial, apa yang perlu ditakutkan? Hadapi saja dia. Sekarang dia dalam keadaan bingung seperti ini. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk bicara? Oke, kalau begitu kamu bisa gendong dia ke sini. Meski cuma disentuh beberapa kali, itu lebih baik daripada cuma duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Kalau begitu aku pergi, kata si pemanah, lalu hendak berjalan menuju ruang bawah tanah. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di pintu. Tanpa menunggu reaksi. Bang gelombang, pintu ditendang terbuka, dan sesosok tubuh yang memegang pedang muncul di hadapannya. Dengan satu tangan menopang tanah, awan kabut langsung menyebar, dan sosok itu lenyap seketika. Pada saat yang sama, prajurit pemanah yang paling jauh pun terkejut dan langsung menerjang ke depan. Desir gelombang, cahaya dingin melintas di belakang lehernya. Momentum serangannya ke depan menyelamatkannya dari pemenggalan kepala, tetapi juga memotong sebagian besar lehernya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Sialan, selamatkan aku. Si pemanah memegang bagian belakang leher dan terhuyung. Yang lainnya juga langsung terkejut. Dia segera meraih senjata di atas meja dan bersiap untuk bertarung. Sosok yang menghunus pedang itu langsung mundur ke ruang bawah tanah di belakang dan berjaga di bawah tangga. Di pintu, sesosok yang mengenakan baju kulit hitam dan jubah di bawahnya perlahan berjalan keluar dari kabut. Dia mengarahkan alat berwarna hitam besi di tangannya ke arah orang-orang di ruangan itu. Bang-bang-bang gelombang. Ledakan tajam itu bergabung menjadi satu, dan peluru padat melesat keluar seperti hujan badai. Pemanah yang lehernya terluka parah adalah orang pertama yang tertembak seperti saringan. Prajurit perisai mengangkat perisai bundarnya. Macete dan yang lainnya membalikkan meja kayu dan menggunakannya sebagai perlindungan. Peluru menyapu tempat beberapa orang bersembunyi. Meja dan kursi hancur, perisai bundar langsung rusak, dan lubang peluru tertinggal di dinding. Tubuh beberapa orang terus bergetar, dan lubang darah muncul di tubuh mereka. Suara tembakan berhenti. 5 orang terjatuh ke dalam genangan darah. Terutama para prajurit perisai bundar, perisai di tangan mereka sudah compang-camping. Setelah memastikan 5 orang tewas dan tidak ada bahaya lain, Wu Heng segera berjalan menuruni tangga dan menuju ruang bawah tanah. Di bawah sana semakin gelap. Aku mengaktifkan dancing lights untuk menerangi sekeliling. Lalu kulihat Millicent diikat di kursi. Itu masih gambar yang sama dengan yang dibagikan oleh Xiao Xiao. Kepalanya miring, matanya terbuka tetapi tak bernyawa. Millicent, bangun. Ada apa denganmu? Wu Heng menepuk wajahnya. Mata Millicent berkilat jernih sesaat, lalu menjadi tumpul lagi. Wu Heng melepaskan tali untuknya. Glenda dan Xiao Xiao juga terbang kembali. Orang jahat sudah mati.
Glenda juga berkata, saya membunuh mereka semua di sini juga, tidak ada yang lolos. Bagus. Wu Heng mengangguk. Glinda menatap Millicent dan berkata, dia diberi ramuan penghilang kesadaran dan tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Mana penawarnya? Tanya Wu Heng sambil mengeluarkan sebotol obat. Dia membuka mulut Millicent dan menuangkan cairan langsung ke mulutnya. Seperti orang lumpuh. Aku tak yakin berapa banyak yang kutelan, tapi sebagian besar mengalir ke pipiku dan ke seluruh tubuhku. Saya minum 2 botol berturut-turut. Melihat bahwa dia masih belum bisa membangunkan orang itu, dia tidak berencana untuk berlama-lama di sini lebih lama lagi. Ambil saja dan jalan keluar. Saat aku menaiki tangga, pupil mataku tiba-tiba mengecil. Saya melihat seekor elang terlatih membongkar mulut mayat itu, mencoba menarik keluar lidahnya. Bab 434 Aku salah. Lidahnya seperti sepotong permen kenyal, terjulur keluar dari mulut mayat. Wu Heng terkejut saat tiba-tiba melihat pemandangan ini. Namun kemudian saya bereaksi. Ini adalah seseorang yang menggunakan hewan terlatih untuk menghancurkan mayat. Wu Heng mengayunkan lengannya yang kosong, dan kursi kayu yang patah itu berputar dan hancur. Binatang jinak itu segera melepaskan lidah mayat itu dan terbang menjauh. Melihat pelayan kerangka itu berlari ke arahnya dengan pedang di tangan, dia berbalik dan terbang keluar dari pintu yang terbuka dengan panik. Glenda dan Xiao Xiaogang ingin mengejarnya. Wu Heng berkata, Xiao Xiao, pergilah dan lihat kemana ia terbang dan siapa yang ada di belakangnya. Glenda, kau tetap di sini dan beritahu orang-orang di sekitar. Kedua hantu itu mengangguk, menyembunyikan sosok mereka, dan mengejar binatang jinak itu. Glenda terbang vertikal ke langit, memantau situasi sekitarnya. Membunuh binatang jinak sebenarnya tidak sulit, tapi itu tidak berarti banyak. Akan lebih berharga untuk menemukan pemilik hewan jinak itu. Hantu itu mengikuti. Wu Heng segera melangkah maju dan memeriksa mayat di tanah. 3 di antaranya lidahnya diamputasi, 1 lidahnya ditarik keluar dari mulutnya, dan 1 lagi dibiarkan utuh. Wu Heng mengeluarkan beberapa tikar jerami dan berkata, bungkus saja. Keranmu melangkah maju dan menggulung mayat-mayat itu satu demi satu. Wu Heng langsung menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Di luar pintu, sejumlah besar kerangka, membawa mayat berlumuran darah, berjalan ke arah mereka dari 2 arah. Mayat-mayat itu diletakkan rapi di pintu. Jumlah mayat lebih dari 20, semuanya penuh bekas luka akibat dibacok. Ia mengeluarkan semua tikar jerami dalam cincin itu, menggulung 2 di antaranya menjadi 1, dan menaruh semuanya ke dalam cincin luar angkasa. Tunggu sampai semuanya diproses. Buka kembali gerbangnya dan biarkan semua kerangka itu kembali. Sambil menggendong Millicent, dia menghilang di kegelapan malam. Sisi lainnya, sesosok tubuh dengan cepat mendekati gedung di Lighthouse Street. Dia mengetuk pintu dan langsung masuk. Batu cahaya menerangi seluruh ruangan. Pria tampan berambut coklat dan bermata biru itu menatap anak buahnya yang masuk dengan bingung, hasilnya secepat ini. Rencana mereka memiliki 2 garis. Pihak lain pergi ke laut untuk membayar tebusan, atau lokasi area perluasan ditemukan. Pihak lain akan mengambil tindakan dalam perkiraan waktu sekitar 2 hari. Baik itu untuk penggalangan dana atau penyelidikan. Namun, sekarang tampaknya kejadiannya jauh lebih awal dari perkiraan saya. Orang-orang ditangkap saat senja dan tindakan diambil pada malam hari. Sosok di ambang pintu berhenti sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Greco, operasi telah gagal. Musuh telah membunuh semua personel kita yang telah dipersiapkan dan membawa pergi wanita itu. Mendengar berita itu, pria berambut coklat itu tiba-tiba panik. Untuk beberapa hal, jika tidak ada bukti, tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dilakukan asosiasi, tetapi begitu ada bukti, tidak ada seorang pun yang mampu menyinggung raksasa asosiasi ini. Sialan, bagaimana mungkin seorang ahli nujum gagal? Apakah Imiro terlibat secara pribadi? Tanya Greco ragu. Itu ahli nujum itu.
Dia mengerahkan banyak kerangka dan membunuh semua orang yang kita sergap. Suara bawahan itu bergetar. Bagaimana mungkin? Seluruh Laitos Street dihuni oleh orang-orangku. Bagaimana mungkin dia bisa mengerahkan para kerangka itu? Kau bohong. Tuan, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri melalui penglihatan penjinak binatang. Bagaimana mungkin saya bisa berbohong kepada Anda? Bawahan itu meninggikan suaranya. Greco mengerutkan kening dan merenung, keringat dingin terus muncul di dahinya. Dia melirik ke arah laki-laki lain lagi, apakah kamu menjinakkan binatang? Aku akan menyuruh binatang jinak itu terbang ke arah yang berlawanan agar tidak menarik perhatian siapapun. Greco mengangguk, mengeluarkan sekantong uang dari cincin antariksanya, dan melemparkannya ke meja di depannya. Ini 100 koin emas. Setelah kau pergi dari sini, itu akan cukup untukmu hidup seumur hidupmu. Wajah bawahan itu berseri-seri karena gembira. Tepat saat ia hendak melangkah maju, ia berhenti dan berkata, "Tuan, tolong lemparkan ini kepadaku. Aku akan mengambilnya dan pergi." Greco mencibir, "Kapan aku pernah memperlakukanmu dengan tidak adil?" Setelah berkata demikian, dia meraih dompet itu dan melemparkannya tinggi-tinggi. Ekspresi bawahannya berseri-seri karena gembira, dia melihat dompet itu dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Bang gelombang, bunyi senar busur panah yang kuat terdengar, dan anak panah busur panah langsung menembus dada. Kemudian, Greco tiba-tiba melompat, muncul di samping lawan seperti hantu di malam yang gelap, dan memotong leher lawan dengan pedangnya. Greco segera mengambil selimut di tempat tidur, membungkus tubuhnya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Dia mengumpat dengan suara pelan, "Kalian orang-orang tak berguna, yang berurusan dengan ahli nujum dan terlibat dalam kekacauan seperti ini, kalian semua pantas mati." Dia duduk kembali di meja dan berpikir dalam-dalam. Hitung berbagai metode dalam pikiran Anda. Saya harus meninggalkan pulau ini terlebih dahulu, baru kemudian mencari cara untuk bernegosiasi dengan asosiasi. Ya, sebaiknya kita pergi dari sini dulu sebelum asosiasi bereaksi. Pelabuhan. Penjaga yang bertugas di pelabuhan asosiasi itu memandang Wu Heng dan petugas di belakangnya dengan bingung. Kemudian, dia mengernyitkan dahinya sekilas dan melirik ke arah sosok yang digendong di pundak pelayan itu. Meski ditutupi kain hitam, tetap terlihat ada seseorang yang sedang digendong, seorang perempuan berambut panjang. "Wakil Diakon, apa yang sedang Anda lakukan?" tanya penjaga itu dengan bingung. "Jika ingin merampok wanita, pergilah ke tempat yang sepi. Orang ini datang begitu kurang ajar sehingga akan sulit ditangani bahkan oleh wakil Diaken." Wu Heng berkata langsung, "Pergilah, atur seseorang untuk memberi tahu asosiasi. Katakan pada mereka bahwa penyelidikanku telah selesai dan minta Diaken untuk datang." "Diaken, ternyata ini bukan tentang mencuri wanita." "Baik, Yang Mulia Wakil Diakon." Penjaga terdepan memberi instruksi kepada mereka yang berada di belakangnya, dan beberapa orang segera keluar, bergegas menuju pusat sambil membawa obor. Wu Heng melanjutkan, "Katakan pada pelabuhan komersial bahwa siapapun yang ingin naik atau meninggalkan kapal sebelum fajar harus mendaftar." "Baik, Archdeacon," jawab penjaga itu lalu pergi. Wu Heng langsung menuju ke kapal kargo miliknya. Masuk ke sebuah kabin. "Biarkan keranmu melempar Millicent ke tempat tidur." "Millicent, kamu baik-baik saja?" Wu Heng mencubit wajahnya dan terus bertanya. Millicent masih tidak bereaksi. Rasanya seperti orang mati, tidak ada reaksi apapun dari tubuhnya. Hanya mata yang kadang-kadang dapat fokus sebentar, yang tampaknya lebih baik daripada saat pertama kali saya melihatnya. "Kamu tidak bodoh. Ramuan di dunia ini memiliki banyak fungsi. Selain obat-obatan dengan efek positif, banyak obat dengan fungsi lain juga telah dikembangkan. Keren sekali bahwa saya tidak merasa aneh meminum ramuan yang membuat orang bodoh tetapi tidak mati." Dia mengeluarkan sebotol penawar lain yang sangat efektif dan memberikannya kepada Millicent. "Tetap tidak ada efeknya. Saya memikirkannya." Dia mengangkat Millicent, berlutut di tanah,
dan menyandarkan tubuh bagian atasnya di ambang jendela dengan bokongnya menghadap keluar. Sosok Millicent sudah montok, dan kini rasio pinggang pinggulnya yang berlebihan terungkap. Seperti buah persik yang matang dan penuh. Menarik perhatian. Dia melirik sekilas. Dia mengeluarkan tongkat Qingming dari cincin luar angkasa. Barang aneh ini, yang saya tukarkan dengan ramuan, punya efek membuat orang menjadi jernih secara mental. Terakhir kali, di desa bajak laut, saya menggunakan tongkat ini untuk memulihkan kewarasan si pembisik gila. Tidak yakin apakah ini akan berhasil pada Millicent, tetapi patut dicoba untuk saat ini. Jika masih tidak berhasil, kau perlu membawanya kembali ke alkemis skeleton untuk diperiksa, lalu mencoba menyiapkan beberapa ramuan penawarnya. Setelah memikirkannya, kendalikan kekuatan di tangan Anda. Tarik saja ke atas. Bang gelombang. Terdengar suara renyah. Tubuh Millicent gemetar dan tubuh bagian atasnya bergerak sedikit. Wu Heng melihatnya dan melanjutkan memompa 2 kali. Ayah gelombang. Suara cambukan yang tajam terdengar di dalam kabin. Dengan pukulan terakhir, Millicent mengerang kesakitan. Aliran panas menguap dari tubuh dan melayang di udara. Masih dengan posturnya, dia menoleh untuk melihat ke sekeliling, matanya masih sedikit bingung, tetapi tidak lagi dengan perasaan kosong itu. Melihat sosok yang memegang tongkat cendana, secercah kegembiraan tampak di wajah pucatnya. Tuan, Anda datang untuk menyelamatkan saya. Itu benar-benar berfungsi. Benda ini juga dapat menyembuhkan penyakit. Bagaimana kabarnya? Pantatku sakit, bisik Millicent. Apakah ada yang salah dengan kondisi mentalmu? Kepalaku masih sedikit pusing, jawab Millicent. Wu Heng melanjutkan, jangan bergerak. Angkat sedikit pakaianmu. Tubuh Millicent sedikit tergagap, dan dia dengan hati-hati mengangkat pakaian yang menutupi pinggulnya. Pinggang menjadi lebih kencang dan pinggul lebih terbentuk. Wu Heng memukulnya lagi, gelombang daging bergulung-gulung, dan Millicent menggerutu sambil menggertakkan giginya. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tuanku, saya tahu saya salah, kata Millicent dengan sedih. Melihat tidak ada masalah, ia menyingkirkan tongkatnya dan berkata, oke, bangun. Orang-orang yang menculikmu sudah mati. Katakan apa yang kau ketahui. Millicent bangkit dengan hati-hati. Rasa sakit yang membakar di pantatnya membuatnya tidak bisa duduk, tetapi tubuhnya terasa sedikit lemas. Saya hanya bisa duduk dengan hati-hati di tepi dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Informasinya hampir sama dengan yang diberikan bartender kepada kami. Satu-satunya perbedaannya adalah orang-orang ini telah ada di sini sehari sebelumnya. Mereka pasti ada di sini untuk menjelajahi rute dan mengumpulkan intelijen terlebih dahulu. Ambil tindakan hanya setelah Anda yakin tidak ada masalah. Menculik orang tersebut. Tuan, apakah saya merepotkan Anda lagi? Apakah kedai ini bisa beroperasi lagi di masa mendatang? Tanya Millicent agak frustrasi. Tidak mudah untuk memiliki kehidupan yang stabil. Segala sesuatunya berangsur-angsur membaik. Namun sekarang tampaknya saya harus kembali ke kehidupan asli saya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, aku belum yakin. Kita lihat saja nanti. Oh, Millicent menundukkan kepalanya. Keduanya bertukar beberapa kata dan merasakan Xiao-Xiao terbang kembali. Dia berkata kepada Millicent, kamu tinggal di sini dulu. Aku akan mengantarmu kembali nanti. Ya, Tuan. Berjalan keluar kabin dan memasuki ruangan lain. Wu Heng bertanya, bagaimana? Xiao-Xiao memperlihatkan sosoknya, binatang jinak itu telah mati. Mati. Saya tidak menyentuhnya. Ia mati saat terbang, lalu jatuh dan hancur berkeping-keping, kata Xiao-Xiao. Wu Heng mengerutkan kening dan memikirkan masalah ini. Hewan yang terlatih juga memiliki kehidupan. Jika mereka tidak dibunuh oleh kekuatan eksternal, kemungkinan besar penyebab kematian mereka adalah kematian pemiliknya. Jika tuannya meninggal, jiwa binatang yang dijinakkan akan lenyap. Tampaknya pemilik binatang itu bukanlah pembunuh di balik layar. Oh, jadi begitu. Xiao-Xiao berputar setengah lingkaran di udara. Paman, kenapa paman tidak bicara langsung dengan orang mati saja?
Kenapa repot-repot? Saya sudah meminta seseorang untuk memberitahu asosiasi. Kita akan menunggu Diaken dan penyidik datang sebelum kita bisa menginterogasi jenazahnya, jelas Wu Heng. Ini mungkin melibatkan orang-orang di pulau itu. Diakon dan penyidik itu sedang pergi, jadi ia sendiri yang menginterogasi mayat itu dan menunjuk orang-orang tertentu. Jika pihak lain mengingkarinya, akan sulit memverifikasi masalah tersebut. Oleh karena itu, perekaman program normal adalah cara terbaik. Oh, asosiasinya benar-benar merepotkan. Langit mulai cerah. Terdengar langkah kaki di luar kabin. Xiao-Xiao menghilang dalam sekejap. Diakon Imiro, Wakil Diakon Silagui, 2 pemimpin tim, dan 2 penyelidik berjalan menuruni tangga kayu. Dia memandangi kerangka-kerangka yang menunggu dalam kegelapan kabin. Tatapannya kembali tertuju pada Wu Heng. Suara tenang Imiro terdengar, bagaimana? Wu Heng berdiri dan berkata, orang itu telah diselamatkan. Para penculik tidak membawanya ke laut, melainkan membawanya ke area di belakang jalan Laitos yang sedang diperluas. Di mana mayatnya? Aku yang membawa mereka. Wu Heng mengeluarkan 2 mayat. Ada 5 mayat. 3 di antaranya lidahnya dicabut oleh binatang buas saat aku menyelamatkan orang. Imiro mengangguk, mari kita interogasi mayatnya. Penyidik akan mencatatnya. Bab 435 tidak ada hak untuk menangkap. Penyidik itu segera membuka buku catatan itu. Wu Heng meminta kerangka itu untuk membuka tikar jerami, dan kemudian langsung melepaskan berbicara dengan orang mati. Mayat yang penuh dengan lubang peluru itu tiba-tiba duduk dan menatap beberapa orang dengan pupil matanya yang keruh. Kamu datang dan bertanya tentang urusanmu, kata Imiro. Wu Heng melangkah maju dan bertanya langsung, siapa yang memerintahkanmu untuk merebut Nautilus Tavern? Mayat itu menjawab, komandan pengawal yang baru, Greco. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Bukan balas dendam bajak laut. Tapi bagaimana dengan komandan pulau itu? Asosiasi ini baru saja dibentuk, dan alih-alih menangkap bajak laut, ia menjadi orang pertama yang menargetkan asosiasi tersebut. Wu Heng melirik yang lainnya. Alih-alih bertanya lebih banyak, dia menghindari tatapan mayat itu dan menatap Silagui, siapa itu? Laitos Street, pemimpin pengawal yang baru dibentuk, jelas Silagel, lalu bertanya dengan bingung, kau tidak mengenalnya. Lalu kenapa dia mau membunuhmu? Aku tidak kenal mereka. Aku bahkan tidak tahu siapa saja anggota pengawal yang baru dibentuk ini. Imilo menyela percakapan mereka dan berkata langsung, Silagui, kau kenal orang ini. Bawa tim untuk menangkapnya sekarang. Kalau dia melawan, kau bisa langsung membunuhnya. Ya, Silagui setuju, berjalan keluar dengan tangan di gagang pedang, memanggil 2 tim, dan langsung turun dari perahu untuk menangkap orang-orang. Yimi Luo berbalik dan berkata, teruslah bertanya. Wu Heng mengangguk, lalu menatap mayat itu, Greco, apa yang kukatakan padamu? Mayat itu menjawab, cabut pemilik kedai dan pancing orang di baliknya, 5 koin emas setelahnya. 5 koin emas, yang kedengarannya tidak banyak, tetapi jauh lebih banyak dari harga hadiah normal. Menangkap pemilik kedai minuman saja sudah merupakan harga yang sangat mahal untuk dibayar. Wu Heng kemudian bertanya, sebelum kamu melihatku, apakah kamu tahu siapa yang ada di belakang pemilik kedai? Tidak tahu. Jika aku tidak muncul, apa rencanamu selanjutnya? Mayat itu menjawab, bunuh saja orang itu, kubur mayatnya, lalu kembali ambil uangnya. Siapakah orang-orang utama selain Greco? Tidak, dia satu-satunya yang aku kenal. Setelah 5 pertanyaan, tubuhnya berbaring kembali. Penyelidik mulai mencatat informasi dengan cepat. Kemudian, Wu Heng terus melepaskan bicara kepada orang mati pada mayat kedua. Orang yang memesannya telah dikonfirmasi, begitu pula beberapa masalah lainnya. Jawabannya pada dasarnya sama dengan yang pertama. 5 orang disewa oleh Greco, ini untuk menculik Millicent langsung dari kedai minuman. Namun mereka tidak tahu kalau perkara ini ada kaitannya dengan perkumpulan dan hanya mengira kasus ini hanyalah kasus penculikan dan pembunuhan biasa.
Kalau saja aku tahu, mungkin aku tidak akan menerima pekerjaan itu. Sepertinya, Greco, ini benar-benar melakukannya. Wu Heng berbalik, yang lainnya menatapnya dengan heran. Beberapa pertanyaan tentang tubuh kedua juga membantu mereka memahami situasi. Seseorang ditangkap saat senja dan diselamatkan sesaat setelah malam tiba. Dia membunuh satu tim sendirian dan menemukan dalang di balik layar. Kecepatan macam apa ini? Bahkan jika kamu mengikatnya, itu tidak akan secepat itu. Yang lain terkejut, tetapi penyelidik terus merekam. Imiro menatapnya, apa masalah antara kamu dan para penjaga? Aku tidak kenal dia. Kami belum pernah bicara dengannya, kata Wu Heng, lalu menambahkan dengan ragu, beberapa hari yang lalu, beberapa penjaga datang untuk memeriksa tempat tinggalku dan diusir oleh para skeleton. Tapi mereka tidak ingin membunuhku, kan? Bukan karena masalah sepele, kata Imiro enteng. Wu Heng juga berpikir begitu. Kalau begitu, bisa jadi amplop kosong atau ordo rahasia. Aku punya dendam terhadap mereka karena beberapa kasus sebelumnya. Maksud Anda, pemimpin ini berasal dari kedua organisasi ini. Itulah satu-satunya penjelasan. Aku belum banyak berhubungan dengan kekuatan lain. Fakta bahwa mereka berhasil melacakku di Nautilus Tavern membuktikan bahwa seseorang telah menyelidikiku sejak lama, Wu Heng menganalisis. Yah, analisis itu masuk akal. Sementara keduanya sedang berbicara, seorang anggota tim berlari cepat masuk. Deacon, Archdeacon, Greco ditemukan di pelabuhan. Dia sudah bertarung dengan Archdeacon Silva. Di pelabuhan, ini meninggalkan pelabuhan. Itu memang dia. Diakon, apa yang harus kita lakukan? Yimiro berkata, tangkap dia. Bawa dia kembali sebelum penjaga pulau turun tangan. Jernih. Wu Heng berjalan cepat keluar kabin sambil membawa kerangka itu. Naik ke dek, melihat ke arah lokasi pelabuhan umum. Silagui memegang pedang panjang di tangannya, dengan lingkaran halo ajaib di bawah kakinya. Tubuhnya cepat dan lincah, dan ia terus menyerang pemuda di hadapannya. Anggota tim lainnya juga bekerja sama dalam serangan itu. Di seberang sana, seorang pemuda berjubah abu-abu tengah mundur sambil melawan pengepungan perkumpulan itu. Itu dia. Wu Heng sebenarnya pernah melihat orang ini sebelumnya. Dan itu meninggalkan kesan yang mendalam. Terakhir kali dia membawa Pilipa kembali untuk menemui ibunya, pria ini sedang memberikan pidato di pelabuhan. Kontennya biasa saja, tetapi ada sekelompok wanita muda yang bersorak dan mendukung pertunjukan tersebut. Pada saat itu, saya memperhatikan penampilannya secara khusus. Apakah dia, Greco? Saya tidak mengenalnya. Saat itu, pria itu sedang menghadapi serangan Silaguo dan anggota lainnya. Meskipun ia mundur, ia masih mampu bertahan. Kekuatannya pasti di atas level 12. Di antara manusia, ia dianggap jenius. Wu Heng mengambil kerangka itu dari perahu, menerobos kerumunan, dan bergegas menghampiri. Saya Komandan Garda Pulau Harta Karun. Anda tidak punya alasan untuk menangkap penguasa setempat. Shilagui, sadarilah kekuatanmu sendiri. Aku akan bertarung sampai mati, dan kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Pria itu berbicara sambil bertarung. Namun saat dia melihat Wu Heng dan para pelayan di belakangnya, ekspresinya menjadi semakin buruk. Dia mengayunkan pedang di tangannya untuk mendorong Shilagui mundur 2 langkah, dan merobek gulungan itu dengan tangannya yang membalik. Hah, gelombang. Angin kencang dan badai salju bertiup di tengahnya, meniup orang ke sana kemari dan menghalangi pandangan mereka. Dia mencoba melarikan diri, teriak sekelompok penjaga. Wu Heng berlari menyamping dengan cepat untuk menghindari angin kencang. Angkat tangan Anda dan tembak. Bang 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 gelombang. Suara tembakan terdengar, dan komandan penjaga yang berlari panik pun tersandung. Dia tertembak di paha, bokong, dan punggung bawah. Mayatnya pun jatuh ke tanah. Shilagui menerobos angin dan salju, melesat keluar, dan menyerbu ke depan. Pedang panjang itu disandarkan ke leher lawan. Jangan bergerak, diakon itu bilang dia bisa langsung membunuhmu. Efek gulir menghilang.
Para anggota tim juga bergegas menghampiri. Bawa dia ke Diaken. Para anggota tim membawa pria itu pergi dan berjalan menuju kapal. Pria itu menatap Wu Heng dengan tajam. Kabin. Greco menggertakkan gigi dan berkata, aku baru saja menangkap seorang wanita. Seharusnya aku memberinya sejumlah uang sebagai kompensasi. Tidak perlu ribut-ribut seperti itu. Apa yang kau lakukan benar-benar melanggar aturan. Aku komandan penjaga pulau, dan asosiasimu menangkap orang secara acak. Interogasi tetap tidak membuahkan hasil. Greco bersikeras pada satu hal, dia hanya bernafsu dan jatuh cinta pada pemilik kedai, jadi dia diculik. Saya sama sekali tidak tahu menahu soal hubungan apapun dengan perkumpulan itu. Wu Heng menatap Imiro. Karena kami mengikuti prosedur asosiasi, langkah selanjutnya bergantung pada apa yang dikatakan Imiro. Bunuh dia dan interogasi mayatnya.